Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan apapun. Amin ya robbal alamin. Oh iya, seperti biasanya, sebelum kita masuk ke dalam cerita, nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Pemujaan Siluman Iblis. Seperti apa kisahnya? Tak perlu lama-lama lagi. Mari kita mulai ceritanya. Dulu kata ibu, keluarga kami hidup dengan sangat kekurangan. Mata pencarian kakek hanya sebagai petani yang tidak tentu upahnya. Terkadang sekeluarga itu tidak makan karena tidak ada uang untuk membeli beras. Kakekku dikaruniai anak sebanyak 11 orang, 5 laki-laki dan 6 perempuan. Ibuku adalah anak kelima di keluarga ini. Kehidupan ala kadarnya membuat ibu hanya lulus sekolah menengah pertama, dan ijazahnya pun sampai saat ini belum ibu tebus karena tidak ada uang. Selepas ujian nasional kala itu, ibu langsung memutuskan untuk bekerja. Dulu memang persyaratan untuk menjadi buruh pabrik tidak serumit sekarang. Singkat ceritanya, ibu pun masuk dan mulai bekerja di pabrik yang memproduksi kancing untuk celana jeans. Beberapa tahun ibu bekerja. Pamanku, yaitu anak ke-10 di keluarga kami, merengek ingin sekolah sampai SMA. Nenek mengupayakan untuk paman berhenti saja sampai SMP, seperti kakak-kakaknya. Terlebih ada adik yang paling kecil, yang sekarang harus masuk SD. Kamu berhenti saja sekolah sampai SMP. Emak kan tidak punya uang untuk kamu sekolah di kota, kata nenek kala itu. Dulu rumah tempat keluargaku tinggal sangatlah terpencil dan juga sulit untuk diakses kendaraan. Jalanan yang masih tanah merah, terkadang jika hujan, sulit untuk dilalui, bahkan dengan berjalan kaki sekalipun. Tapi mak, Wanto pingin sekolah seperti yang lain, mak, kata pamanku Siswanto kala itu. Emak mengerti, nak, tapi emak sama bapak tidak punya uang untuk itu, kata nenekku. Begini saja, bagaimana kalau nanti setelah bapak ada uangnya, kamu bapak sekolahkan sampai sarjana, kata kakekku saat itu. Baiklah pak, maaf ya pak, Wanto sudah memaksa bapak untuk menyekolahkan Wanto, kata pamanku berlalu, meninggalkan kedua orang tuanya di rumah kayu beralaskan tanah merah ini. Beberapa bulan kemudian, ibu pulang dari perantauannya di kota. Butuh waktu berhari-hari untuk ibu sampai di rumahnya. Begitu ibu sampai, ibu disambut oleh kepulan asap di dapur. Bukan asap karena kebakaran, tapi itu tandanya nenek sedang memasak. Dulu keluarga ini memasak dengan menggunakan kayu bakar, dan asap itu adalah hasil pembakaran kayu bakar yang nenek kumpulkan dari hutan. Assalamualaikum, mak, suara ibu saat masuk ke rumah yang hampir rubuh ini. Waalaikumsalam. Nih, kamu sudah pulang? Tanya nenek dari dalam dapur. Sudah, mak. Mak masak apa? Tanya ibuku. Ini, mak masak ikan asin kesukaan kamu. Mak tahu kamu akan pulang hari ini, kata nenek menjelaskan. Malam mulai menunjukkan wajahnya. Rumah nenek saat itu
Tidak ada penerangan, selain gemerlap lilin dari cempor yang kakek buat dari kaleng bekas. Semuanya sedang berkumpul di ruangan tanpa sekat, yang dialasi tikar anyaman, yang sudah mulai koyak. "Mbak, Wanto pengen sekolah seperti yang lain, Mbak, sampai SMA," kata pamanku pada ibu waktu itu. "Jangan mendesak kakakmu, dia juga kan lagi kerja, capek," kata nenek saat itu. "Kenapa sih emak tidak bisa nyokolain Wanto seperti orang lain? Mau kerja apa Wanto nantinya kalau hanya lulusan SMP? Apa mak mau Wanto lontang-lantung di jalanan kalau tidak punya pekerjaan yang layak?" Pamanku marah dengan sangat meledak-ledak, lalu pergi meninggalkan rumah. "Sudahlah mak, maafkan saja si Wanto. Emosinya kan belum stabil," kata ibuku pada nenek. Keesokan harinya, ibu masih ada libur beberapa hari ke depan. Pagi-pagi buta, nenek sudah berada di dapur untuk memasak lauk pauk yang akan dijual ke pasar. Kepulan asap yang pekat memenuhi dapur nenek yang sempit, membuat udara semakin pengap. "Nih, Marni!" teriak nenek dari arah dapur. "Iya, Mak." Ibu pun kemudian menghampiri si nenek. "Tolong bangunkan adikmu Wanto. Dia belum memberi makan ayam-ayamnya," titah si nenek. Ibu pun kemudian pergi menuju ruangan sempit berdinding koran dengan berita lapuk yang senantiasa melindungi keluarga kecil ini dari terpaan angin dan juga terik matahari. "Wanto!" Ibu tersentak ketika melihat paman Wanto tidak ada di tempat tidurnya. Ibu pun kembali menuju dapur untuk memberitahukan hal ini pada nenek. "Mak, Wanto tidak ada di kamarnya, Mak," kata ibu pada nenek. "Mungkin dia sudah ada di kandang ayam nih," ujar nenek. "Mak, anakmu si Wanto kemana? Ayam-ayamnya kok belum diberi makan?" teriak kakek dari arah kandang ayam yang menyatu dengan dinding bagian utara rumah ini. "Emak mengira Wanto sudah ada di kandang, Pak," kata nenek tampak khawatir. "Wanto pergi kemana, Pak?" tanya ibu pada kakek. "Kemana anak itu?" kata kakek kebingungan. Ibu kembali memastikan bahwa paman Wanto memang tidak ada di kamarnya. Mata ibu meliar ke sekeliling ruangan sempit ini. Di atas bantal lapuk paman Wanto tergeletak selebar kertas. Tangan ibu meraih kertas itu dan mulai membaca beberapa kalimat yang ada di kertas itu. "Maafkan Wanto. Wanto harus pergi tanpa izin dari emak. Wanto pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Wanto akan pulang setelah Wanto sukses. Wanto akan membahagiakan emak dan juga bapak. Wanto juga akan bikin Mbak Marni bangga dengan Wanto. Maafkan Wanto, Mak, jika Mak khawatir dengan Wanto." Itulah tulisan yang ada di selembar kertas. Kenapa Wanto nekat sekali pergi ke kota tanpa izin dulu sama emak juga bapak? Gerutu ibu dalam hatinya. Ibu kembali menuju nenek dan juga kakek yang sedang terduduk khawatir di atas tikar. "Mak, Pak, ternyata Wanto pergi ke kota," kata ibuku. "Hah? Pergi ke kota? Kenapa?" tanya si kakek. "Di suratnya dia bilang mau nyari kerja, Pak," jawab ibuku. "Nekat sekali dia," kata kakek. "Sudahlah, Pak. Ini salah kita juga. Kita tidak bisa membahagiakan anak kita seperti orang lain," kata nenek dengan air mata yang deras mengalir. "Bukan kita yang salah, Mak. Dianya saja yang terlalu menatap ke atas
bermimpi bisa menggapai langit, sampai-sampai dia lupa kakinya masih di bumi, kata si kakek. Tepat hari ini, Paman Wanto sudah 9 tahun meninggalkan rumah ini. Di kota Paman Wanto, bekerja sebagai buruh angkut barang di pasar. Keringat yang membasahi kaos oblong bututnya sama sekali tidak membuatnya lelah. Saat itu yang dia ingat hanya uang, uang dan uang. Aku harus kaya, supaya emak dan bapak tidak lagi menjadi bahan cacian tetangga, kata paman dalam benaknya. Memang sedari dulu, kakek dan nenek selalu menjadi bahan cacian tetangga, karena selalu terlilit hutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Hutang kakek dan nenek yang terus membludak, membuat tetangga semakin mencaci dan memusuhi kakek dan nenek. Jam menunjukkan pukul 12 siang. Paman beristirahat di tengah-tengah kelelahannya, memikul beberapa barang bawaan pembeli yang ada di pasar itu, dan juga barang bawaan pengepul yang akan memasarkan barang bawaannya di pasar. Tangannya yang sudah mulai gemetar, karena tidak kuat menahan beban yang setiap harinya harus dibawa terus dikipas-kipas, berharap kesejukan hadir mengelap keringat yang membuat tubuhnya basah. Toh, kelihatannya kamu capek sekali, kata salah satu temannya yang bernama si Karman. Iya man, saya memang capek sekali. Tangan sudah gemetar dari tadi pagi, kata paman menjelaskan. Kita bekerja dari pagi sampai larut malam, tapi kebutuhan tidak ada yang terpenuhi secara layak. Aku merasa semua yang saya lakukan untuk memenuhi itu semua hanya sia-sia, kata Pak Karman. Aku juga merasa sama, man. Terkadang pengen sekali ngeluh sama keadaan, tapi siapa yang mau dengar, kata Paman Wanto. Setelah kerja, kamu mau apa toh? Tanya Pak Karman saat itu. Aku sudah bertekad untuk tidak berhenti bekerja, man. Aku pengen kaya, tapi sampai segininya buat itu. Sampai-sampai lupa makan, lupa waktu, lupa main. Dulu lupa makan karena main, sekarang lupa main buat nyari makan, kata Paman Wanto. Aku punya teman toh, namanya Bastaman. Dulu dia jauh lebih miskin dari kita, tapi sekarang dia punya segalanya yang dia mau. Dia kaya raya toh. Aku iri sama dia, kata Pak Karman saat itu. Pasti dia pekerja keras ya? Tanya Paman Wanto menerka. Iya, dia memang bekerja keras, sekaligus nekat juga. Hah? Nekat? Nekat kenapa? Korupsi? Ujar Paman Wanto. Bukan toh, dia itu kaya lewat jalan pintas. Jalan pintas? Apa itu? Tanya Paman Wanto penasaran. Ya, dia itu nyekik untuk kekayaannya, jawab Pak Karman. Hah? Nyekik itu apa, man? Tanya paman yang tidak tahu apa-apa kala itu. Kamu itu bagaimana sih toh? Orang dari kampung kok tidak tahu nyekik? Ujar Pak Karman. Saya benar-benar tidak tahu, man, kata Paman Wanto. Nyekik itu semacam ritual pemujaan untuk mendapatkan kekayaan toh, jelas Pak Karman. Ritual pemujaan? Paman tertegun mendengar hal itu. Sepertinya itu menyeramkan sekali ya, man, ujar Paman Wanto. Kalau untuk urusan perut, tidak ada yang menyeramkan toh, kata Pak Karman. Ah, gila kamu, man, kata pamanku sembari tersenyum. Kamu mau nyekik juga toh?
Tanya Pak Karman, membuat pamanku terkejut. Ah, enggak, itu dosa man, aku tidak mau, kata pamanku bergidik ketakutan. Katanya mau kaya. Kalau kerjaanmu hanya kuli panggul seperti ini, bukan kekayaan yang akan kamu dapat, tapi yang ada, kamu keburu mati sebelum kaya, karena kecapean manggulin karung-karung itu, ujar Pak Karman. Ah, lebih baik saya mati saat kerja, daripada saya mati saat muja man, kata pamanku. Beberapa bulan kemudian, pamanku terserang penyakit. Seluruh badannya menggigil parah, yang membuat tidak bekerja beberapa hari terakhir. Paman pun memutuskan untuk pulang ke kampung. Tangannya mulai merogoh ke dalam dompet kain yang sudah rusak itu. Diambilnya beberapa lembar uang yang ada di dompet itu. Setelah dihitung berkali-kali, uang yang tersisa hanya cukup untuk ongkos pulang pergi nantinya. Sedangkan untuk berobat, tidak ada uang sama sekali. Uang ini hanya cukup untuk pulang. Tidak apalah, aku harus tetap pulang, kata pamanku. Dia mulai mengemas beberapa barang yang akan dibawa untuk pulang. Dengan gemetar, pamanku pulang menuju kampung. Sekitar 4 jam perjalanan, pamanku sampai di kampung. Perjalanan menuju rumah masih sekitar setengah jam lagi. Pamanku berjalan dengan tergopoh-gopoh, dan sesekali berhenti untuk beristirahat. Awan mulai menggulung cahaya matahari. Rintik-rintik air hujan sudah mulai berjatuhan dari langit. Langkah pamanku terasa sangat memberat. Ditambah tubuh yang semakin gemetar, membuat langkah pamanku untuk segera sampai di rumah terasa semakin menjauh. Tatapan mata pamanku saat itu mulai tidak fokus. Semuanya nampak membayang dan juga meredup. Pamanku terus menguatkan tubuhnya untuk tidak rubuh di jalan. Terlebih tidak ada orang sama sekali yang melintas. Di seantero jalan hanya ada ilalang yang tinggi, melebihi tubuh pamanku, dan juga hamparan tanah merah yang bergelombang, dan terdapat jejak-jejak kaki, bekas orang-orang yang lalu lalang untuk melewatinya setiap hari. Kuatkan saya ya Allah, tolong bantu saya untuk sampai di rumah dengan selamat. Lirih pamanku nyaris tidak bersuara. Namun tiba-tiba, brak! Paman Wanto kehilangan kesadarannya karena kelelahan. Untunglah ada beberapa orang petani yang menemukan Paman Wanto dan mengantarkannya ke rumah kakek dan nenek. Assalamualaikum, Mak. Pak, teriak para petani yang membawa tubuh Paman Wanto. Wah, Wanto, teriak nenek yang khawatir akan keadaan anak yang 9 tahun tidak dia temui. Ada apa dengan Wanto? Kenapa dia seperti ini? Tanya nenekku setelah Paman Wanto dibaringkan di tempat tidurnya. Kami menemukan Wanto sudah seperti ini di jalan, Mak, kata salah satu petani itu. Ada apa dengan kamu, Wanto? Nenek tidak henti-hentinya menangisi keadaan Paman Wanto. Kakek datang dari sawah, kemudian membuka pintu. Kakek tersentak melihat nenek yang menangis di depan tubuh seseorang. Ada apa, Mah? Tanya kakek terkejut. Ini, Pak, Wanto, dia seperti ini, kata nenek terus mengusap-ngusap kepala Paman Wanto, yang saat itu belum siuman juga. Panggilkan mantri saja, Mak. Jangan panik, usul si kakek. Iya, Pak. Tolong cepat panggilkan mantri, Pak, pinta nenekku. Lalu kemudian, kakek pun pergi memanggil mantri di kampung sebelah untuk memeriksakan keadaan Paman Wanto.
Sekitar 45 menit kemudian, mantri itu datang dan memeriksa keadaan Paman Wanto. "Anak emak sama bapak cuma kelelahan saja," kata mantri itu. Beberapa saat kemudian, paman pun siuman. "Mak, Pak," lirih pamanku. "Wanto," nenek langsung memeluk anaknya. "Kenapa kamu pulang, Wanto? Apa kamu sudah sukses, seperti janji kamu di surat?" kata kakekku. "Wanto sakit, Pak," kata pamanku dengan lirih. "Di surat kamu bilang akan pulang setelah sukses," kata si kakek. "Sudah, Pak, kasihan si Wanto," kata nenek. "Manjakan saja terus anakmu itu," kata si kakek. Beberapa hari paman berada di rumah, dengan hati yang dipenuhi gejolak amarah pada kakekku, yang terus-menerus menyindir kepulangannya, yang tidak sesuai dengan yang dia janjikan. "Kamu masih sakit?" tanya kakek pada Paman Wanto. "Masih, Pak, masih menggigil," jawab Paman Wanto. "Makanya, jangan sok-sokan pengen merantau ke kota. Kota itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang kuat mental dan fisiknya. Lah kamu ini apa? Mental tahu saja sok nekat pergi ke kota. Ya ini balasannya. Masih muda sudah sakit-sakitan," kata kakek membuat hati Paman Wanto merasa tersakiti. "Wanto berjuang mengadu nasib di kota. Itu buat emak sama bapak juga. Wanto itu kerja di sana, Pak. Jadi apapun. Demi siapa? Demi bapak juga emak. Supaya kalian tidak terus-menerus jadi bahan gosipan tetangga," kata Paman Wanto dengan nada gemetar. "Lalu, apa yang sudah kamu berikan untuk itu semua? Untuk kembali mulut-mulut mereka yang mencaci kita? Apa, Wanto?" kata kakek dengan pacul di pundaknya. Pamanku saat itu hanya diam saja. Air mata seketika berjatuhan, seperti hujan yang membasahi kedua pipinya. Pamanku memang merasa apa yang dia lakukan belum dapat merubah keadaan keluarga kecilnya. "Sini kamu lihat." Kakek menarik tangan Paman Wanto menuju luar rumah. Keduanya berdiri menghadap di bagian depan rumah kayu yang sudah usang. "Kamu lihat, rumah ini pasti akan rubuh. Cepat atau lambat, kita harus pindah dari rumah ini," kata kakek marah-marah. Rumah kayu yang ditopang beberapa pilar kayu ini bentuknya sudah tidak lagi tegak. Terpaan angin sudah membuat rumah ini miring ke kiri, tepatnya di bagian kamar yang biasa ditempati Paman Wanto dan juga adiknya, yaitu Paman Wisnu. "Bapak sudah menambah lagi beberapa kayu untuk menopang bagian yang miring supaya tidak jatuh, tidak roboh. Kayu-kayu yang jadi penopang ini pun akan rubuh juga, karena ini bukan kayu baru, melainkan kayu lama yang sengaja Bapak simpan. Karena Bapak tahu, Bapak tidak akan sanggup untuk memperbaiki rumah ini, dan hanya sanggup untuk menopang rumah ini dengan kayu-kayu yang Bapak siapkan," kata kakek sambil menunjukkan kayu-kayu yang sudah usang. "Maafkan Wanto, Pak. Maafkan Wanto. Wanto tidak bisa seperti kakak-kakak Wanto yang lain, yang bisa sukses di kota," kata Paman Wanto. "Bapak tidak mau kamu seperti kakak-kakakmu. Sekarang kamu lihat, apa kakak-kakakmu yang sukses itu pulang untuk menemui Bapak? Tidak, Wanto. Bapak keras padamu itu, supaya kamu berpikir untuk bisa hidup dan berdiri di kakimu sendiri. Kamu akan punya keluarga, Wanto. Punya istri, punya anak.
Kalau sikapmu masih saja lemah seperti ini, bagaimana kamu bisa menjaga mereka nanti? Kata kakek menjelaskan panjang lebar. Maaf pak, Wanto janji pada bapak, Wanto akan sukses dengan cara apapun. Kata pamanku kemudian. Bapak tidak butuh janji-janjimu toh. Buktikan saja. Beli semua mulut orang-orang yang mencacimu selama ini dengan kesuksesanmu. Kata kakek berlalu, meninggalkan paman yang masih terpaku pada istana kayunya yang sudah tidak tegak lagi. 1 minggu kemudian, Paman Wanto kembali ke kota untuk melanjutkan pekerjaannya demi kehidupan keluarga yang lebih baik. Bus yang ditumpangi Paman Wanto melaju menyibak di jalanan. Suasana tahun yang masih asri membuat Paman Wanto tertidur dengan pulas di dalam bus. Tidurnya yang lelap sekitar 40 menit, terhenti saat seorang menyenggol bahunya. Astagfirullahaladzim, kata Paman Wanto terkejut. Aduh, maaf mas, saya tidak sengaja, kata seseorang berpakaian rapi, dengan tas selendang, yang nampak sangat gagah. Tidak apa-apa mas, saya hanya kaget saja, ujar Paman Wanto. Tiba-tiba laju bus yang Paman Wanto tumpangi terhenti pada sebuah jalan yang nampak sepi dari lalu lalang lalu lintas. Kenapa, Pir? Kok berhenti? Tanya seorang penumpang pada sopir yang nampak kebingungan. Bensinnya habis, mas, kata sopir itu. Bagaimana sih, Pir? Masa sampai tidak terkontrol begitu? Sahut yang lain. Maklum, Pak, Bu, mobil ini kan sudah tidak bagus lagi, jadi sudah ada beberapa bagian mobil yang rusak, kata sopir itu. Semuanya terdiam. Keheningan menyeruak di sekeliling bus itu. Tidak ada yang bisa berbuat banyak. Sopir menelpon kawannya untuk segera membelikan bensin untuk bus yang dia kendarai. Gimana, Pir? Sudah ada? Tanya laki-laki yang menyenggol pamanku. Sekitar 3 jam lagi, Pak, jawab sopir itu. Hah? 3 jam lagi? Lama sekali. Ya mau bagaimana lagi, mas? Jalan ini kan di tengah-tengah hutan. Mas ada keperluan yang mendesak? Tanya laki-laki yang menyenggol pamanku. Aku harus cepat-cepat sampai di kota, supaya aku bisa langsung bekerja. Mas bekerja kantor kah? Di kantor apa, mas? Kalau saya bekerja di kantor berita lokal, mas. Tanya laki-laki itu. Bukan, mas. Saya hanya buruh panggul di pasar. Ya, maklumlah. Ijazah saya kan hanya SMP. Keluarga saya kekurangan, mas. Terlebih saudara-saudara saya juga banyak, jawab Paman Wanto. Saya juga hanya lulusan SMP kok, ujar lelaki itu. Oh ya, mas hebat ya, lulusan SMP bisa bekerja di kantoran, kata pamanku. Kalau kita mau sukses harus nekat, mas. Segala resiko apapun harus berani kita ambil, ujar lelaki itu. Saya tidak berani, mas, karena saya harus bilang dulu tentang pekerjaan itu pada keluarga saya, kata pamanku. Kalau mas berdiskusi dulu dengan keluarga, kesempatan untuk mas kaya mungkin bisa saja hilang, keburu diambil orang, mas. Kalau saya sih, apapun saya hajar, mas, dan uangnya semua saya berikan untuk orang tua saya di kampung. Kalau kita setiap pulang bawa uang, keluarga keburu bangga, dan tidak ada waktu buat nanya yang macam-macam tentang pekerjaan kita, ujar orang itu. Paman Wanto hanya diam dan berusaha mencerna setiap yang dikatakan laki-laki itu. Selama ini mungkin kesuksesan Paman Wanto
terhalang karena paman terlalu banyak berdiskusi, tanpa berani mengiyakan setiap kesempatan yang datang padanya. Begitu pikir pamanku saat itu. Kini Paman Wanto seperti mulai tersadarkan akan apa yang menghalangi kesuksesannya di kota. Iya mas, mungkin saya... Mas, loh, mas. Pamanku kebingungan karena laki-laki yang menjadi lawan bicaranya tiba-tiba menghilang. Nyari siapa mas? Tanya laki-laki yang duduk di belakang kursi pamanku. Orang yang tadi di sini di mana ya mas? Mas lihat. Pamanku balik bertanya. Dia pergi naik mobil tadi. Tuh mobilnya. Laki-laki itu menunjukkan sebuah mobil merah yang melaju menuju arah kota. Pamanku hanya diam. Rasa ingin lepas dari saran keluarga tiba-tiba muncul di benaknya. Tidak ada salahnya. Aku berani nekat demi uang. Halal atau haram pun akan kujalani selama itu bisa membuat perut seluruh keluargaku kenyang. Pikir pamanku saat itu. Sesampainya di kota, Man, kalau kita ikutin jejak teman kamu yang kamu ceritakan waktu dulu saja bagaimana, Man? Kata Paman Wanto. Siapa? Bastaman. Kamu yang benar saja toh, kata Pak Karman. Saya ingin membuat emak dan bapak saya kagum, Man. Saya capek kalau harus terus-menerus miskin seperti ini, kata pamanku. Kebenaran dan juga ketaatan paman pada Allah Subhanahu wa taala sekarang sudah tidak ada lagi. Kebutuhan yang terus mendesak serta keuangan yang terus menipis membuat setitik cahaya yang selalu dia bawa dalam hatinya meredup seketika. Keesokan harinya, Pak Karman dan Paman Wanto pergi menuju rumah teman Pak Karman yang pernah Pak Karman ceritakan kesuksesannya pada Paman Wanto. Ini rumah temanku toh, kata Pak Karman ketika keduanya sampai di sebuah rumah mewah dengan beberapa mobil bercecer rapi di garasi rumah itu. Wah, rumahnya besar sekali, Man, kata pamanku mengungkapkan kekagumannya. Ini baru depannya saja toh. Ayo, kita masuk saja, kata Pak Karman mengajak pamanku masuk ke rumah itu. Sesampainya mereka di depan pintu, lalu Pak Karman membunyikan bel pintu. Beberapa saat kemudian, datanglah seorang wanita dengan baju daster yang menjuntai sampai kaki wanita itu tidak terlihat. Mau ketemu siapa, Mas? Tanya wanita itu. Ada yang aneh dari wanita ini. Sedari tadi dia hanya tertunduk, tanpa melihat ke arah kami sama sekali. Pak Bastamannya ada, Mbak? Tanya Pak Karman. Ada, Bapak masuk saja, kata wanita itu, mempersilahkan untuk masuk. Pak Karman dan Paman Wanto masuk ke dalam rumah itu. Melihat sekeliling rumah teman Pak Karman ini, membuat Paman Wanto terkagum dan ingin segera memiliki hal yang sama dengan Pak Bastaman. Karman, sapa seorang dari arah belakang. Bastaman, apa kabar? Tanya Pak Karman. Keduanya saling berjabat tangan. Sepertinya mereka sudah lama tidak bertemu. Ini siapa, Man? Tanya Pak Bastaman pada pamanku. Oh, ini namanya Wanto. Dia temanku di pasar. Kuli panggul juga, kata Pak Karman. Dengan sangat lembut, Pak Bastaman menyalami pamanku dan mempersilahkan tamunya untuk duduk. Ada yang bisa saya bantu, Man? Tanya Pak Bastaman. Begini, Bas. Kami ini sudah lelah dengan pekerjaan kami sehari-hari.
kerja dari siang bahkan sampai pagi lagi. Tapi tidak ada kebutuhan kami yang terpenuhi secara benar, kata Pak Karman. Lalu, apa yang bisa saya lakukan untuk membantu kalian? Ujar Pak Bastaman. Kami ingin seperti kamu, Bas. Apa kamu bisa bantu kami? Tanya Pak Karman. Tentu, Man. Tapi ada banyak resiko yang harus diterima. Jawab Pak Bastaman. Tidak apa, Bas. Kami sudah memperhitungkan itu semua. Selama kami bisa sukses seperti Bapak, itu tidak apa-apa. Imbu Paman Wanto. Jangan panggil saya Bapak. Panggil saja Abbas. Sama seperti Karman memanggil saya, kata Pak Bastaman sembari tersenyum. Di tengah-tengah perbincangan, datanglah wanita dengan membawakan 3 gelas air minum. Silakan diminum, Pak, Mas. Dari ujung ekor mata, pamanku melihat sebagian wajah wanita itu hilang dan membuat pamanku bergidik ketakutan. Rencananya hari ini, Paman dan Pak Karman akan dibawa menuju sebuah tempat yang dituju oleh Pak Bastaman. Selepas pertemuan singkat beberapa waktu lalu, pamanku masih terus memikirkan wanita yang menjadi asisten di rumah Pak Bastaman. Saya akan mengajak kalian berdua menuju rumah Mbah Sahal. Dia itu penjaga gunung. Nanti ikuti saja apa yang diperintahkan oleh Mbah Sahal, ujar Pak Bastaman menjelaskan. Perjalanan yang ditempuh sangatlah lumayan jauh, menyusuri rimbun pepohonan, dan juga memasuki hutan yang sangat gelap. Di tengah-tengah kelelahan yang mendera, langkah mereka terhenti ketika Pak Bastaman menunjukkan sebuah gubuk di tengah hutan itu dan mengatakan bahwa itu adalah rumah Mbah Sahal. Rumah itu sangat kumuh dan seperti tidak berpenghuni. Itu rumahnya, tunjuk Pak Bastaman. Rumah itu? Tanya pamanku dengan sangat ketakutan. Iya, itu rumahnya, kata Pak Bastaman. Ketiganya pergi menuju gubuk itu. Mungkin karena keyakinan paman akan kekayaan yang bisa dia dapatkan di sini, itu tidak sekuat Pak Karman. Paman Wanto merasa jalan yang mereka tempuh untuk sampai di gubuk itu terasa sangat jauh dan melelahkan. Kenapa rumahnya semakin menjauh, Man? Tanya pamanku dengan keringat yang membasahi hampir seluruh badannya. Perasaan kamu saja kali toh. Ayolah, kuatkan lagi keinginanmu, kata Pak Karman. Perjalanan yang melelahkan itu berakhir di muka gubuk yang hampir tumbang itu. Permisi, kata Pak Bastaman, sembari mengetuk pintu yang terbuat dari potongan bambu kuning itu. Pintu terbuka, tapi tidak ada orang yang muncul dari balik pintu itu. Lalu ketiganya masuk ke dalam gubuk itu. Dan ketika semuanya sudah masuk, keanehan kembali terjadi. Tiba-tiba secara otomatis, pintu yang terbuka dengan lebar kembali tertutup dengan sangat keras. Paman Wanto dan Pak Karman sedikit terentak karena semua keanehan yang ada di gubuk tua itu. Pintu tertutup, tidak ada cahaya sedikit pun yang masuk melalui celah-celah bilik yang menutupi seluruh bagian gubuk tua ini. Mbah, ini saya, Mbah, kata Pak Bastaman, tampak sudah akrab dengan sang pemilik gubuk ini. Mari duduk. Tiba-tiba seseorang berbicara di belakang pamanku. Sontak paman sangat kaget, karena sedari tadi tidak ada orang yang berdiri atau apapun di belakang tubuhnya. Dari balik badannya nampak seorang kakek tua
dengan janggut putih panjang dan hampir menyentuh bagian dadanya. Pakaian serba putih dengan ikat kepala bermotif singa semakin menambah kesangaran pria tua ini. "Ayo, silakan duduk," kata Mbah Sahal. Ketiganya duduk di depan sebuah meja yang ditutupi kain merah dan terdapat beberapa piring yang terbuat dari tanah liat dan juga sebuah teko, juga beberapa gelas yang terbuat dari tanah liat juga. Pak Bastaman mulai menjelaskan maksud dan tujuan kami datang ke gubuknya. Namun belum selesai Pak Bastaman bercerita, tiba-tiba Mbah Sahal memotong pembicaraan Pak Bastaman dan berkata bahwa dia sudah memahami apa yang ketiganya mau. "Rupanya kalian datang dengan keluhan yang sama. Kalian ingin apa setelah kalian mendapatkan apa yang kalian mau?" tanya Mbah Sahal, mulai menuangkan air pada gelas tanah liatnya. "Kalau saya, Mbah, saya mau bantu orang yang tidak mampu, Mbah," kata Pak Karman. Tiba-tiba senyum sinis mengembang dari bibir Mbah Sahal. Ketiganya mempertanyakan arti dari senyum yang Mbah Sahal sajikan hari ini. "Semua orang yang datang ke sini berkata sama, ingin membantu yang susah. Tapi, apa itu bisa dibuktikan setelah mereka kaya? Tidak ada. Manusia memang munafik," kata Mbah Sahal. "Kenapa kalian tidak bilang saja kalau kalian ingin kaya karena kalian tidak mau usaha?" tambah Mbah Sahal. "Bukan tidak mau usaha, Mbah. Gaji kami dari buruh panggul tidak seberapa, tidak sebanding dengan keperluan yang semakin mahal," kata Paman Wanto. "Dasar manusia, bisanya hanya mengeluh saja," timpal Mbah Sahal. Suasana mendadak menjadi hening. Tiba-tiba entah dari arah mana datang suara auman harimau. Pamanku dan juga Pak Karman ketakutan mendengar suara itu. Tapi Pak Bastaman tampak sudah sangat akrab dengan suara itu, karena tidak ada guratan rasa takut yang terlukis di wajahnya. "Astagfirullahaladzim," pamanku sangat terkejut. "Tenang saja, dia peliharaan saya. Namanya si Welang. Mungkin dia mengaum karena menyadari kehadiran kalian." "Suaranya begitu dekat, Mbah. Apa benar dia tidak apa-apa?" tanya pamanku ketakutan. "Itu kan hanya suaranya saja. Dia tinggal jauh di dalam hutan sana," kata Mbah Sahal menjelaskan. Kemudian laki-laki tua ini bangkit dari duduk bersilanya dan mengisyaratkan agar mereka semua mengikuti langkahnya. Semuanya berjalan menyusuri lebatnya hutan dengan pepohonan yang rimbun. Juga suara-suara binatang yang terus terdengar, seperti ikut menghantar semuanya ke tempat yang akan Mbah Sahal tunjukkan. Hari mulai malam, tapi perjalanan masih belum juga sampai di tempat yang dimaksud. Keringat mulai membasahi baju dan juga membuat tubuh pamanku lengket dengan keringat. Perjalanan panjang itu terhenti di sebuah goa dengan beberapa batu yang berjajar, seperti kursi pada saman batu. Di atas batu itu terdapat beberapa orang yang sedang duduk bersila, dengan tanpa sehelai kain pun. Mata mereka tertutup dengan sangat rapat. Mereka nampak nyaman dengan keadaan itu. Padahal udara di hutan ini sangat dingin sekali. "Disinilah kalian akan bertapa untuk beberapa hari ke depan," kata Mbah Sahal, menunjukkan dua batu yang kosong. "Berapa lama kami harus diam di sini, Mbah?" tanya Pak Karman. "Sampai hajat kalian terwujud," jawab Mbah Sahal. "Apa tandanya kalau hajat kami sudah terwujud, Mbah?" tanya Pak Karman.
Akan datang pada kalian seseorang yang mau membagi hartanya untuk kejayaan. Segeralah kalian ikut bersemedi dengan mereka. Lepas seluruh pakaian kalian, dan mulailah kalian pejamkan mata kalian. Perintah Mbah Sahal. Baik, Mbah, kata Pak Karman. Saya akan kembali. Bersungguh-sungguhlah kalian meminta. Jika kalian bermain-main dengan semuanya, kalian akan menjadi penopang kerajaan yang selanjutnya. Kata Mbah Sahal berlalu meninggalkan pamanku dan juga Pak Karman di bongkahan batu itu. Pak Bastaman pun turut dibawa turun oleh laki-laki tua itu. Tinggallah pamanku Pak Karman dan beberapa orang yang nyaris seperti mayat hidup. Pak Karman mulai melepas pakaiannya dan naik ke atas batu yang nampak menyeramkan dengan segala macam jenis makanan dan juga dupa yang terus terbakar. Kaya, kaya. Pak Karman seperti kegirangan di atas batu itu. Mata Pak Karman mulai terpejam. Pamanku Wanto terus memperhatikan setiap inci batu itu. Tiba-tiba sekelebat, pamanku melihat batu itu adalah kumpulan tengkorak manusia yang sangat menyeramkan. Pamanku mengucuk matanya, dan anehnya batu itu kembali menjadi bentuk dan wujudnya semula. Mungkin karena aku melamun saja, pikir Paman Wanto kala itu. Di kegelapan malam yang nyaris tanpa ada cahaya sedikit pun, jika bukan dari ujung dupa yang terus mengeluarkan asap tanpa henti. Aroma dupa yang terus menguap, seakan menembus rimbunan pepohonan yang rindang. Orang-orang semakin memperdalam apa yang menjadi keinginannya. Pamanku masih ragu akan apa yang kini sedang bergulir di hadapannya. Dalam keadaan mata yang terpejam, pamanku mulai berkomat kamit, membacakan mantra atau ajian yang diberikan Mbah Sahal kepadanya sebelum semedi dimulai. Pamanku mempererat pejaman matanya. Angin mulai masuk, menyusup ke lebatnya dedaunan, dan membuat dedaunan itu mengeluarkan suara karena bergesekan dengan daun yang lain. Keanehan kembali muncul. Udara di sekeliling hutan ini seakan membuat kepala pamanku dipaksa memikirkan apa yang sedang terjadi. Siuran angin malam yang normalnya terasa dingin, sekarang malah terasa sangat hangat di tubuh pamanku. Tubuhnya seperti tidak merasakan angin yang meliuk di tempat ini. Pejaman matanya semakin diperdalam. Saat itu pamanku merasa tubuhnya tidak lagi menyentuh batu yang ia duduki. Tubuhnya seperti melayang, tapi entah kemana tubuhnya, dan oleh siapa tubuhnya dibawa. Sekelebat pamanku mendengar bunyi tabu-tabuan gamelan yang semakin lama semakin jelas. Perlahan pamanku membuka matanya. Di hadapannya ada begitu banyak orang yang sedang menari dengan diiringi tabuan gamelan khas Jawa dan beberapa orang penari yang tampak gemulai membawakan tarian Jawa itu. Riasan yang tidak begitu menor dan wajah para penari yang sangat cantik setidaknya membuat pamanku jatuh hati. Pamanku kala itu teringat bahwa dia tidak ditutupi benang sehelai pun. Matanya menatap tubuh bagian bawahnya. Keanehan kembali terjadi, karena pamanku sudah memakai kain batik yang menutupi tubuh bagian bawahnya sampai ke lutut. Dia pun sudah memakai baju oblong putih dan ikat kepala yang secara gaib terikat kuat di kepalanya. Aku di mana? Tanya pamanku pada dirinya sendiri. Pamanku mulai berjalan, mendekati keramaian itu. Ada satu wanita yang sedari tadi mencuri perhatiannya. Wanita itu sangat cantik, dengan kebaya serba putih, dan kepalanya penuh dengan aksesoris bunga melati
dan dia tampak seperti pengantin Jawa yang menawan. Kulit yang berwarna putih bersih, serta riasan wajah yang natural, membuat dirinya cantik alami. "Beri jalan untuk dia," kata wanita itu, menunjuk ke arah pamanku. Pamanku tersentak melihat wanita itu, yang mempersilahkan dirinya untuk mendekat. Kerumunan orang itu pun bergeser, memberikan pamanku jalan yang lebar untuk mendekat ke arah wanita pengantin itu. "Selamat datang, Wanto," sapa wanita itu. Pamanku terkejut mendengar dia tahu namanya, padahal mereka belum pernah bertemu sebelumnya. "Kok Anda tahu nama saya?" tanya pamanku keheranan. "Iya, Wanto. Aku sudah lama menanti kamu di gubuk ini," tambah wanita itu. Apa ini rumahmu?" tanya Paman Wanto. "Ini hanya pekarangannya saja. Apa kamu sudi untuk bertamu ke gubukku, Wanto?" tanya wanita itu lagi. Keinginan pamanku untuk memiliki wanita itu menemui titik terang. Pamanku seakan dibutahkan oleh kecantikan wanita yang sedang duduk di sebuah kursi kayu, dengan dua orang wanita di sisi kanan dan sisi kirinya. "Apa kamu bersedia berkunjung ke gubukku, Wanto?" ajak wanita itu lagi. Baiklah," kata pamanku tanpa kompromi. "Antarkan dia ke gubukku," seru wanita itu pada beberapa orang yang berkumpul di tempat ini. Wanita itu berjalan menjauhi pamanku, yang hanya sanggup berdiri kaku, mengagumi kecantikan wanita yang baru saja ditemuinya. "Mari," tiba-tiba seseorang membuyarkan lamunannya. Pamanku membalikan badannya menuju suara itu. Di belakangnya ada seorang pemuda kurus kering, berdiri dan memegangi tali yang diikatkan pada sebuah kuda tinggi berwarna putih. "Naiklah, Tuan," kata laki-laki itu, meminta paman dengan halus. Dengan masih sangat terheran, pamanku naik ke punggung kuda itu. Laki-laki itu menuntun kuda dengan suara gemrencing di arah kakinya. Ketika pamanku melihat ke arah laki-laki itu, tepat di kedua kakinya, terdapat lilitan rantai yang sangat besar. Karena ikatan itu, laki-laki ini mengeluarkan darah dan juga bernanah. Kembali, pamanku bergidik ketakutan. "Mas," pamanku berbisik ke arah telinga laki-laki yang menuntun kuda itu. Laki-laki itu pun menoleh. Wajahnya pucat pasi. Pakaian yang dipakai tidak sepantasnya dipakai di acara seperti ini. Laki-laki itu hanya memakai celana pendek, seperti popok bayi, dan memiliki tali yang disilangkan ke pundak kirinya, dan kembali terlihat di pinggang laki-laki itu. "Kaki Mas kenapa dirantai, Mas? Terus wanita tadi itu siapa?" tanya pamanku pada laki-laki itu. Tapi sangat aneh, dia hanya menatap ke arah muka pamanku, tanpa ada sepatah kata pun. "Selamat datang di gubukku, Wanto," suara wanita tadi membuat langkah kuda yang dinaiki pamanku berhenti seketika. Pamanku menatap ke arah depan dan melihat sebuah pintu kayu seperti pintu zaman dulu, dengan beberapa anak tangga di depan pintu itu. Pamanku turun dari kuda putih itu dan mulai mengikuti langkah kaki wanita, yang membuat pamanku berdecak kagum oleh kecantikan yang nyaris sempurna. Pamanku mulai menaiki anak tangga untuk menuju rumah sang wanita. Kembali, keanehan itu terjadi. Setiap kaki pamanku menginjak anak tangga itu, selalu ada jeritan anak manusia yang terdengar dengan jelas
seperti sangat kesakitan. Apa Anda mendengar sesuatu? Tanya pamanku pada wanita itu. Suara apa? Aku tidak mendengar apapun di sini. Mau sampai kapan kamu memanggil aku dengan sebutan Anda, Wanto? Kata wanita itu. Maaf, aku memanggil dengan sebutan Anda karena aku tidak tahu nama Anda, ujar pamanku. Namaku Nawangsi, Wanto. Panggil saja aku Nyi Wangsi. Baik, Nyi. Kemudian langkah pamanku terhenti di sebuah ruangan yang sangat luas, dengan ukiran-ukiran aneh berwarna kuning, dan beberapa guci tanah liat yang nampak berdebu. Ini gubukku, Wanto. Kamu bebas melakukan apapun di sini. Anggaplah rumahmu sendiri, kata Nyi Wangsi, setengah berbisik di telinga pamanku. Aroma melati menyeruak ke sekeliling penjuru ruangan ini. Aku tahu apa yang menjadi keinginanmu selama ini, dan di sini kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu mau, ujar Nyi Wangsi. Apapun itu? Tanya pamanku. Iya, Wanto, apapun itu, kata Nyi Wangsi sangat menggoda. Kalau aku minta kejayaan, ujar pamanku. Bisa, Wanto, jawab Nyi Wangsi. Kekayaan? Bisa, Wanto. Berikan aku kekayaan itu, Nyi, kata pamanku, dengan menengadahkan tangan ke depan Nyi Wangsi. Baiklah, Wanto, akan aku berikan kamu kekayaan itu. Tapi ada syarat yang harus kamu penuhi, ujar Nyi Wangsi. Syaratnya apa, Nyi? Tanya pamanku. Nanti di rumahmu, kamu harus mengosongkan satu kamar untukku. Dan setiap malam Jumat, aku akan datang ke rumahmu. Gauli aku seperti kamu menggauli istrimu. Apakah kamu sanggup, Wanto? Ujar Nyi Wangsi menjelaskan. Aku belum memiliki istri, Nyi. Kamu akan segera menikahi seorang wanita yang sudah lama kamu cintai, ujar Nyi Wangsi. Apa wanita yang Nyi Wangsi maksud itu adalah Rita? Tanya pamanku. Rita adalah anak pemilik sawah yang sedang digarap oleh kakekku. Dia sangat cantik dan juga kaya raya. Bapaknya pun juragan tanah yang terkenal di kampung. Banyak laki-laki yang ingin meminangnya. Salah satunya pamanku. Tapi pamanku hanya sanggup memendamnya dalam hati karena perbedaan kasta yang terlalu mencolok di antara keduanya. Mana mungkin dia mau jadi istri saya, Nyi? Saya kan hanya anak seorang petani saja, Nyi, ujar Paman Wanto. Anak seorang petani itu sebentar lagi akan kaya raya. Tapi ada satu hal yang harus kamu ingat secara terus-menerus, Wanto. Kamu jangan pernah mencintai istrimu melebihi rasa cintamu terhadap aku dan juga kekayaanmu. Apa kamu sanggup, Wanto? Jelas Nyi Wangsi. Saya sanggup, Nyi, kata pamanku dengan lantang. Baiklah, nanti kamu berikan aku kamar yang indah, juga makanan yang banyak. Kamu kunci setiap saat kamar itu. Jangan sampai ada orang lain selain kamu yang masuk ke kamar yang kamu persembahkan untukku, pinta Nyi Wangsi. Baik, Nyi, kata pamanku dengan mantap. Tiba-tiba datanglah beberapa wanita dengan pakaian seperti pelayan kerajaan
membawakan baju pengantin laki-laki khas Jawa dan memakaikannya di tubuh pamanku. Setelah pakaian itu dikenakan pamanku, datang pula seorang laki-laki tua dengan jubah putih dan membawa beberapa guci di tangannya. Langkahnya mendekat ke arah pamanku dan Nyiwangsi. Laki-laki itu menumpahkan seluruh isi guci yang ternyata adalah air kembang. Setelah dia menumpahkan air kembang itu, tanpa pamit dia kembali meninggalkan ruangan ini. Dan tinggal pamanku dan juga Nyiwangsi. Mulai sekarang, aku adalah istrimu dan kamu adalah suamiku, Wanto. Berikan aku malam pertamaku, suamiku, kata Nyiwangsi. Aku mencintaimu, Nyiwangsi, lirik pamanku di telinga istri silumannya. Dan bersambung, apakah si Wanto akan mendapatkan kekayaan? Dan apakah justru Wanto mendapatkan musibah? Nanti saya akan melanjutkan ke bagian yang berikutnya. Jadi untuk kalian, saya mohon tetap stay di channel ini. Sampai berjumpa di part yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.